Assalamualaikum Bapak, Ibu, perkenalkan saya perawat Agenda dan di sini saya dengan rekan saya yaitu perawat Aini. Sesuai dengan jadwal minggu lalu, kita akan melanjutkan tahap pengkajian yang ketiga. Apakah Bapak Ibu bersedia? Kita akan kurang lebih ngobrol selama 10-15 menit ke depan ya. Tidak apa-apa, waktunya kami ganggu. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada pertanyaan atau ingin meluapkan, nggak apa-apa, obrolin aja seadanya, jangan dibuat-buat ya. Saya di sini akan menanyakan mengenai tentang kesehatan anak ibu, keluarga, dan bagaimana cara ibu menanggapi permasalahan itu. Kalau boleh tahu, anak bapak sama ibu ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Usianya berapa tahun itu? 5 tahun, 10 tahun, 9 tahun. Ada tiga, usianya lumayan agak jauh-jauh ya. Dari salah satu mereka ada yang mempunyai penyakit bawaan apa tidak? Ada. Anak yang keberapa? Kedua. Anak kedua. Sakit apa itu? Sakit asma. Dari kapan mempunyai penyakit asma? Dari kecil? Dari kecil. Dari bayi? Iya. Itu memang ada keturunan? Apa memang bagaimana? Bukan keturunan sih. Bagaimana sih cara Bapak dan Ibu mengatasi agar asma si anak itu tidak kambuh? Ya, dengan cara membersihkan lingkungan sekitar. Cara menjaga lingkungan sekitarnya bagaimana? Kayak membersihkan rumah gitu, kayak rantai terus nyampah gitu. Menjaga lingkungan alam rumah biar tetap asli dan segar. Lalu kalau misalkan pada saat mengambil keputusan, pada saat si anak mau ke rumah sakit atau ke puskesmas, siapa yang suka memutuskan untuk mengambil keputusannya? Ya, kalau saya ada di rumah, saya yang memutuskan. Tapi kalau saya lagi bekerja, ya istri saya yang memutuskan. Kalau misalkan di rumah lagi ada masalah, ibu suka kan pasti stres ya, apalagi perempuan selalu banyak pikirannya. Bagaimana sih cara ibu menanggapi permasalahan itu? Ya kayak gitu saya gitu, terus apa sih, jadi kayak mencari solusinya bareng-bareng gitu supaya nggak kepikiran. Cara ibu mengatasi stresnya bagaimana? Ya kayak lebih mental aja gitu. Bagaimana sih cara Bapak dan Ibu mengatasi permasalahan apabila anak murung, gak mau makan, gak mau keluar rumah, bagaimana itu? Ya, itu sih saya sering ajak komunikasi terlebih dahulu, menanyakan keadaannya gimana, kenapa gitu. Kayak dikasih semangatnya gitu. Apabila si anak itu tidak mau bercerita, bagaimana cara ibu menanggapi? Kalau misalkan dengan cara misalnya pelan-pelan, anaknya itu langsung mengungkapkan atau menunggu anak setelah masa stresnya hilang baru mau menceritakan? Kayak nunggu dulu aja gitu, udah langsung disuruh cerita gitu. Dan juga kalau misalkan udah semuanya kayak stresnya gitu hilang, kadang langsung cerita gitu. Cerita dengan sendiri. Iya. Kalau misal pada saat si anak misal ada keinginan sesuatu kayak ingin membeli barang, kayak perlengkapan sekolah atau ada keinginan pengen hal baru kayak gitu, ibu bapak suka lebih peka terlebih dahulu atau menunggu anak untuk memintanya? Untuk memintanya sih. Menunggu untuk memintanya. Misal nih kalau anak tuh punya berprestasi, si anak tuh, terus bapak ibu suka memberi hadiahnya nggak? Saya suka memberi reward lah. Ya. Itu tuh kayak berbentuk barang atau kayak jalan-jalan keluar atau bagaimana? Sesuai keinginan anak sih. Terlanjut kalau semisal bapak ibu gimana sih ibu cara mengatasi permasalahan di rumah tangga itu? Saya sama suami kayak mencari solusinya gitu bareng-bareng gitu. Ya, Kayak lebih sering berdiskusi. ya kayak diskusi gitu, diskusi. Berarti ibu tidak ada meminta bantuan orang lainnya? Tidak ada. Tidak ada. Kalau misal si anak ada masalah, terus ibu ada masalah, gimana itu di rumah keadaannya?
kayak sama-sama ibu murung, anak murung, apa gimana? Ya kayak aku sih meminta bantuan gitu kepada suami gimana cara transaksinya gitu. Kan tadi tuh si anak mempunyai penyakit asma ya Bu ya. Nah, kalau semisal ada penanganan lain nggak selain pemberian obat, gimana sih cara ibu mengatasi agar anak selalu menghirup udara segar atau terhindar dari udara asma itu bagaimana? Kayak diajak pergi keluar aja gitu kayak ke kebun teh kayak gitu. Itu tuh bagaimana sih cara ibu kayak mencari tempat yang ini tempatnya aman nih untuk anak saya? Dengan kondisi lapangannya saja. Lingkungan yang aman dan terkontrol seperti itu ya. Kalau boleh tahu bapak ibunya sudah menikah berapa lama? Kurang lebih 25 tahun. 25 tahun. Bapaknya kalau boleh tahu kerjanya di mana? Oh, kalau kerja saya di PT Freeport Indonesia ya. Di Indonesia. Bapak kerja di sana sudah berapa lama? Kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Kalau tidak keberatan, di sana gajinya di atas UMR apa di bawah UMR? Dengan kondisi sekarang ya, dengan jabatan saya sekarang ya di atas UMR. Di atas UMR. Dan itu tuh memenuhi kebutuhan di rumah? Mencukupi? Mencukupi. Apabila yang mengelola keuangan itu siapa di rumah? Saya sendiri. Iya, benar. Itu tuh kayak ibu pernah mengalami kekurangan nggak? Tidak ada sih, alhamdulillah. Tidak ada. Alhamdulillah ya. Punya tabungan. Oh, punya tabungan. Kalau misalkan si bapak lagi ada keinginan nih, kan ibu yang mengatur keuangannya ya. Bagaimana cara ibu mengetahui bapak ini lagi ada keinginan? Ya suami suka bilang ke saya bahwa lagi butuh ini atau butuh itu gitu. Berarti bapaknya meminta. Iya meminta. Oke, gitu. Ibu bapak suka ada rekreasi gak? Keluarga kumpul bareng atau quality time bareng keluarga gitu? Suka ada. Kemana keluarga? Pantai, seribu pantai. Itu terus makan bareng di luar gitu. Itu tuh dalam berapa minggu sekali atau berapa lama sekali? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Jalan-jalan keluar. Iya. Pernah nggak kayak ada rekreasi di rumah kayak cuman kumpul keluarga, makan, nonton? Kalau Ada. itu sering ya, Sering. hampir tiap hari ya. Setiap hari. Nggak kayak weekend aja gitu? Enggak. Setiap hari aja. Ya. Bapak Ibu kan barusan kita udah banyak ngobrol panjang lebar dengan waktu 10-15 menit ya barusan. Karena pertanyaan sudah selesai, nanti akan dibantu oleh rekan saya pengecekan kesehatan Ibu dan Bapak. Iya. Terima kasih atas waktunya. Bentuknya Dia suka gitu kayak gimana? tapi begini minum obatnya pakai namanya. Suka lupa tuh nggak dikasih tahu sama kakak. Tapi kalau misalkan itu suka dipakai. Suka nih. Obat apa aja yang suka minumnya? Apa aja kak? Yang buat aja.